Kita tunjukkan nomor IMEI ya. Spek. Oke, ini nomor IMEI dengan akhiran 17164 ya. Nomor IMEI kami tunjukkan sebagai identitas dari handphone itu sendiri ya. Kami harap ketika barangnya datang, tolong dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan mudah untuk ditangani, seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke pengecekan fisik ya. Ini fisik tampak depan ya, sudah sesuai dengan yang ada di deskripsi. Untuk LCD nya ini original warna hitam, tetapi untuk backdoornya ini warna hijau seperti ini, tapi masih mulus ya, seperti itu. Untuk LCD aman ya, tidak ada retak pecah. Ini belum ada tempered glassnya ya, jadi kalau saran dari kami ya, biar lebih aman bisa belikan tempered glass. Belikan tempered glass yang memang untuk XZ2 compact ya, bukan universal seperti itu ya. Bisa dilihat untuk LCD aman ya, tidak ada retak, pecah ataupun goresan pun tidak ada, aman. Kemudian untuk fisik bagian belakang seperti ini juga masih mulus. Untuk kamera juga tidak ada yang pecah, retak, goresan ataupun noda ataupun adanya jamur ya, tidak ada. Ini kotor aja ya. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping saya kira juga masih mulus. Ini tombol shutter kamera, tombol power, volume. Di atas juga masih mulus, ada lecet atau cat mengelupas ya, ini cat mengelupas tipis di bezel sini. Ini ada lubang kecil untuk mikrofon. Kemudian di sini juga masih mulus ya. Ini tempat micro SD dan SIM card. Untuk internalnya sendiri itu 64 GB ya. Kalau XZ2 compact itu 64 GB, tapi kalau XZ1 compact itu masih 32 GB. Jadi lebih lega ya, lebih lega daripada yang XZ1 compact. Kemudian jika masih kurang bisa dikasih micro SD ya, saya kira masih mampu hingga 128 GB masih mampu. Kemudian untuk fisik bagian bawah seperti ini ya, ada cat mengelupas di sekitar lubang atau port charger seperti itu, dan ada lubang mikrofon seperti itu ya untuk fisiknya. Kemudian kita masuk ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita masuk service test ya. Yang pertama kita cek touchscreen ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips ya, yang di tiap video sebenarnya sudah kita sampaikan, tetapi di sini akan kita sampaikan lagi ya. Yang pertama terkait dengan pemakaian ya, pemakaian sehari-hari. Misalnya ketika mau bepergian jangan dimasukkan di celana yang ketat ya, ditakutkan ketika kita duduk ataupun jongkok itu HP-nya tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika misalnya mau tidur, lebih baik letakkan handphone di atas meja atau jauhkan dari tempat tidur ya, karena jika kita sanding ketika tidur itu nanti ditakutkan tidak sengaja tertindih ketika tidur dan akan timbul masalah pada LCD seperti itu. Bisa terjadi garis atau shadow ataupun ada green line atau flicker ya, seperti itu, dan bisa mati total juga bisa seperti itu karena LCD tertindih. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya.
usahakan jangan sampai overcharging atau dicas selama berjam-jam melebihi waktu normal. Misalkan dicas sambil ditinggal tidur, apalagi tidur di malam hari. Nah, itu sangat-sangat beresiko terhadap konslet pada baterai ataupun pada mesin ya, dan bisa mengakibatkan handphone mati total seperti itu. Jadi kalau dicas jangan terlalu sering dicas ditinggal tidur ya, nanti bisa-bisa kita bangun HP-nya mati karena terjadi overcharging. Jadi tips dari kami ketika mau tidur dan melihat HP ini baterai lemah ya, biarkan saja, kita cas saja ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi, kemudian kita mau berangkat kerja setengah 7 pagi, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh, dikarenakan HP ini kecil, kapasitas baterainya juga kecil, hanya 2000 mAh. 1,5 jam itu saya yakin sudah penuh ya, seperti itu, atau mendekati penuh. Kemudian tips yang terakhir atau yang ketiga, ketika overheat ya, ketika overheat biasanya itu untuk bermain game, merekam video dengan durasi yang panjang, atau live streaming. Nah, itu ketika terjadi panas itu lebih baik hentikan dulu ya, karena ditakutkan terjadi ada part yang terbakar ya, misalkan CPU terbakar karena terlalu panas dan HP mati total, seperti itu yang ditakutkan. Jadi saran dari kami, jika memang sering dipakai ya untuk live streaming, itu 3 itu ya, untuk live streaming, misalkan live streaming di Shopee ya, jualan di Shopee, live streaming menggunakan HP ini tentu berjam-jam, ataupun bermain game dengan durasi yang panjang, misalkan Mobile Legends hingga 1 jam lebih, kemudian atau merekam video dengan durasi yang panjang di atas setengah jam lah, itu nanti biasanya handphone akan cepat panas. Kemudian saran dari kami, bisa beli cooler atau pendingin ya, bisa beli cooler pendingin, banyak dijual di Shopee ya, biasanya ditempelkan di belakang sini, itu nanti handphone akan terjaga suhunya ya, suhunya akan stabil dan tidak panas ya, tidak gampang panas ketika dipakai untuk 3 hal tadi, seperti itu ya. Untuk touchscreen aman ya, tidak ada kendala, semua bagian bisa disentuh dengan lancar. Kemudian ini kita agak cepat ya ngeceknya, karena ini kita sekalian nanti hari pagi ini ya, nanti kita akan langsung kirim paketnya, karena sekalian kita keluar ya, karena ada acara, jadi kita cepat. Kemudian yang berikutnya kita lanjut ke display ya. Untuk display aman ya, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada white spot, tidak ada noda, flicker ataupun garis, tidak ada. Warna abu-abu, kemudian ini warna hitam, warna merah, kemudian ini warna hijau, biru, gradasi, video gradasi, kemudian ini garis tidak ada yang putus, foto gradasi, kembali ke warna putih ya, aman untuk LCD. Kemudian kita lanjut ke LED notifikasi. Untuk lampu LED, perhatikan pojok kiri atas lampu menyala ya. Kemudian kita lanjut ke speaker stereo. Speaker juga tidak ada kendala. Kemudian kita cek untuk speaker atas, kemudian speaker bawah, kemudian ke mikrofon ya, kita cek mikrofon bawah dulu. Halo, cek mikrofon bawah, 1 2 3, cek mikrofon bawah, 1 2 3, cek. Cek mikrofon bawah, 1 2 3, cek mikrofon bawah, 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran. Kita cek yang atas. Halo, cek mikrofon atas, halo, cek mikrofon atas, 1 2 3, mikrofon atas 1.
Sebentar ya, kita cek lagi. Memang speaker atas biasanya memang kalau Sony seperti ini agak kecil. Halo, cek mikrofon atas, halo cek mikrofon atas, halo cek mikrofon atas, 1 2 3 1 2 3. Mikrofon atas, halo cek mikrofon atas, halo cek mikrofon atas, 1 2 3 1 2 3. Oke ya, kedengaran ya. Kita lanjut ke kamera belakang dulu. Oke, kemudian kamera depan. Oke, kemudian lampu flash juga nyala. Kemudian kita ke sensor kompas. Oke, angkanya berubah. Kemudian akselerometer, bolanya bergerak. Giroskop aman ya. Kemudian sensor cahaya aman. Proximity oke, aman ya, proximity. Kemudian baterai 1782. Berubah-ubah ya baterai ini, baterainya berubah-ubah, tapi nggak masalah ya. Kemudian fingerprint juga oke. Coba kita cek di sini. Oke, oke, kita hapus lagi. Kita cek sinyal dulu ya. Tadi belum kita jelaskan masalah sinyal ya. Untuk sinyal ini aman, kita pasang Telkomsel ya. Jadi untuk Sony ya, semua merek Sony untuk yang versi Jepang itu harus disetting APN dulu ya, termasuk Telkomsel ya. Ini coba kita, ini sudah ada sinyal 4G plus. Coba kita browsing ya, coba kita browsing, kita dengarkan. Oke ya, itu tadi untuk internetnya lancar ya. Kemudian untuk setting APN nya itu di pengaturan sini. Jadi kalau nanti sampean pakai Telkomsel itu seharusnya nggak usah setting lagi ya, karena ini sudah kita setting Telkomsel. Tetapi kalau sampean nanti di rumah pakai yang selain Telkomsel, itu nanti harus setting APN dulu di jaringan internet sini. Kemudian jaringan jaringan seluler. Kemudian di lanjutan ini ketik di bawah sendiri, ketik nama akses ya.
Jadi kalau ganti kartu, misalkan ini kan Telkomsel, nanti Anda di rumah pakai Indosat, itu nanti ini settingannya hilang. Tetapi kalau sampean tetap pakai Telkomsel, ini tetap ada. Jadi kalau ganti kartu misalkan Indosat ya, tinggal ketik plus ya, ketik plus, kemudian nama, APN, dan nama pengguna ini diisi internet ya. Jadi nama, APN, dan nama pengguna ini diisi internet, hanya 3: nama, internet, APN diisi internet, nama pengguna diisi internet. Kemudian klik titik 3 ini, klik simpan ya, klik simpan, lalu ini birunya dicentang seperti ini. Nah, itu nanti caranya. Semua kartu sama ya, entah itu pakai Tri, Indosat, XL, Axis, ataupun yang lainnya. Seperti itu cara setting HP-nya. Oke ya, sekarang kita akan melakukan proses packing. Kita akan matikan HP-nya dulu. Kita copot kartu saya ya. Untuk packing kita juga pakai seperti biasa ya, double, di luar kardus, di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam ya, styrofoam tebal 2 cm seperti ini.